Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah. Pada malam hari ini kita akan masuk di halaman 161 pembahasan tentang nawasikh al-mubtada'i wal khabar. Ya, pembahasan tentang nawasikh. Ini istilah ya, nawasikh. Dari kata nasikh yang menghapus. Dikatakan menghapus sebab dia menghapus hukum mubtada dan khabar, kemudian dia jadikan sebagai isim dan khabarnya. Itu maknanya. Paham ya? Jadi asalnya mubtada dan khabar hukumnya apa? Sama-sama rafa. Tapi kalau masuk inna atau masuk kana atau masuk dhanna maka hukumnya berubah. Kalau masuk kana mubtada jadi isim kana. Khabar jadi khabar kana. Kalau masuk inna juga seperti itu. Itu maknanya dia nawasikh, menghapus. Maksudnya menghapus hukum asal mubtada dan khabar, kemudian dia jadikan hukum apa? Baru pada keduanya. Nah, qala rahimahullah babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab pembahasan amil-amil, ya, pembahasan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi ada amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar, amil-amil lafziyah. Asalnya kan mubtada dia amilnya apa? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi, tidak kelihatan. Tapi di sini dibahas bagaimana kalau mubtada dimasuki oleh amil-amil yang nampak seperti kana dan sadar-sadaranya, inna dan sadar-sadaranya, serta dhanna dan sadar-sadaranya. Kata Syekh, amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khabar wahiya thalathatu asya. Dia ada 3 perkara, ada 3 macam. Yang pertama kana wa akhwatuha. Kana dan teman-temannya, tersadarinya. Wa inna wa akhwatuha, inna dan sadar-sadarinya, wa dhanantu wa akhwatuha. Serta yang terakhir dhanantu dan sadarinya dan teman-temannya. Taib. Jadi semuanya memiliki teman-teman. Ini perwakilan saya, kana, inna dan dhanna. Taib. Sebentar akan dijelaskan ya. Adapun kana dan sadar-sadarinya, inna, ini sudah kita terangkan amalannya. Kalau kana merafa apa? Isim dan menasab khabarnya. Kalau inna sebaliknya, menasab isim merafa khabar. Kalau dhanantu dia menasab isim dan khabarnya. Dua-duanya nasab. Baik. Aqulu lamma faragha al-musannif rahimahullah min dzikril mubtada'i wal khabari syara'a fi dzikril awamil allati tadkhulu alaihima. Berkata pensyarah hafizahullah, tatkala penulis Ibnu Ajurrum rahimahullah selesai dari menyebutkan pembahasan mubtada dan khabar, maka beliau pun syara'a mulai
fi dzikril awamil allati tadkhulu alaihima, mulai menyebutkan amil-amil yang bisa masuk pada keduanya, yaitu pada mubtada dan khabar. Fatughayyiruhuma wa tansikhu hukmahuma as-sabiqah. Ketika masuk amil-amil tersebut pada mubtada dan khabar, maka amil tersebut merubah keduanya. Tughayyir, merubah keduanya dan menghapus keduanya, hukum keduanya yang sebelumnya, menghapus hukum mubtada dan khabar yang sebelumnya, yang tadinya sama-sama rafa, dia rubah menjadi hukum baru. Paham ya? Itu makna tansikh, menghapus. Dia hapus hukum awalnya, dia jadikan sebagai hukum yang baru. Yang tadinya sama-sama rafa bisa dia rubah menjadi rafa dan nasab, atau nasab dan rafa, atau sama-sama nasab. Walihada tusamman bin nawasikhi. Oleh karena itulah amil-amil ini dinamakan juga dengan penghapus. Kenapa disebut penghapus? Karena tadi dia hapus hukum asalnya, kemudian dia jadikan dia berhukum dengan hukum yang baru, atau memiliki hukum yang baru. Kata nawasikh ini ma'khudatan minan naskhi, diambil dari kata nasakh. Nawasikh diambil dari kata apa? An-nasakh. Apa arti an-nasakh? Wa huwa lughatan al-izalah. Secara bahasa an-nasakh itu menghilangkan. Izalah, menghilangkan. Yuqalu nasakhatis syamsu adz-dhillah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, matahari menasakh bayangan. Apa maksudnya? Matahari menasakh bayangan, maksudnya menghilangkan bayangan. Matahari menghilangkan bayangan. Ai idza azalathu, yaitu kalau matahari menghilangkannya, menghapusnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada sinar, biasanya bayangannya hilang. Apalagi maksudnya di sini mungkin matahari kalau di pertengahan langit ya. Pertengahan langit kan hilang bayangan, apalagi di garis khatulistiwa. Baik. Wastilahan, sementara secara istilah nawasikh tadi kan secara bahasa apa artinya? Menghapus atau menghilangkan. Kalau secara istilah nawasikh maknanya adalah ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabari, apa yang mengangkat atau menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Fa hadhihi nawasikhu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Maka nawasikh ini yaitu kana, inna, dhanna, semuanya menghilangkan hukum mubtada dan khabar, maksudnya menghilangkan hukum asalnya. Wa tuthbitu lahuma hukman akhara. Kemudian dia menetapkan pada keduanya hukum yang baru, hukum yang lain. Jelas ya? Dia hapus hukum lamanya, hukum sebelumnya, dia tetapkan hukum yang baru. Wa tanqasimu hadhil awamilu min haitsul amalu ila thalathati aqsamin. Dan amil-amil ini terbagi dari segi amalan, terbagi menjadi 3 macam, 3 bentuk. Seperti di matan, ada kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dhanna dan saudaranya, 3 macam. 3 macam ini beda-beda amalannya. Kata Syekh, al-awwalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Yang pertama adalah amil yang merafa mubtada dan menasab khabar. Apa itu? Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan bagian yang pertama ini, jenis yang pertama ini seluruhnya adalah fi'il. Maksudnya dia dan teman-temannya semuanya fi'il. Seperti yang kita pelajari semester 1, kana dan teman-temannya apa? Fi'il kan? Iya. Kemudian kata beliau contoh, kana Zaidun mujtahidan. Zaid adalah orang yang
bersungguh-sungguh, itu asalnya. Mubtada khobar, Zaidun mujtahidun, tapi masuk kana. Akhirnya merubah hukum mubtada dan khobar. Tadinya rofa karena mubtada, tadinya rofa karena apa? Karena ibtida. Tadinya karena ibtida. Ketika masuk kana, rofa karena apa? Karena kana. Amilnya kana. Berarti rofanya ini rofa yang baru. Iya. Beda dengan rofa yang sebelumnya. Paham ya? Walaupun harokatnya sama ya, tapi amilnya beda, makanya beda rofanya. Rofa yang sebelumnya dengan ibtida, kalau rofa yang sekarang dengan kana. Kemudian khobar. Kalau khobar kentara perubahannya. Iya. Karena tadinya rofa menjadi nasab. Tadinya amilnya khobar, apa amilnya khobar? Mubtada. Setelah itu, setelah masuk kana, amilnya kana. Baik. Ini yang pertama, merofa mubtada dan menasab khobar. Jelas ya? Jenis nawasikh yang pertama adalah merofa mubtada dan menasab khobar. Yang kedua, atsani ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabara. Aksul awal. Apa atau amil yang menasab mubtada dan merofa khobar? Kebalikan dari yang pertama. Menasab mubtada dan merofa khobar. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun. Dan jenis yang kedua ini maksudnya inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya dia adalah huruf seperti yang kita telah pelajari semester 1. Inna dan teman-temannya adalah huruf, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Contoh, nahu inna Zaidan mujtahidun, sesungguhnya Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ini sama ya. Mubtada tadinya rafa menjadi nasab. Mujtahidun dia rafa, tadinya di rafa oleh mubtada, setelah masuk inna di rafa oleh inna. Jadi berubah hukumnya. Dia hapus hukum awal, dia rubah menjadi hukum yang lain. Yang ketiga, nawasikh bentuk yang ketiga. Ini yang belum antum dapat di semester 1. Ats-tsalitsu ma yansibul mubtada'a wal khabara ma'an. Ma yansibu al mubtada wal khabara ma'an. Amil yang menasab mubtada dan khabar secara bersamaan. Bersamaan sekaligus, dua-duanya dia nasab. Tadinya mubtada rafa, dia nasab menjadi maf'ulun bih pertama. Ini maf'ulun bih ya. Mubtada dia nasab jadi maf'ul bih pertama. Beda dengan ina dan kana. Kalau kana dan ina kan mubtada jadi isimnya, khabar jadi khabarnya. Iya. Kalau ini mubtada jadi maf'ul pertama, khabar jadi maf'ul kedua. Paham? Karena dhanna dan teman-temannya ini butuh dua maf'ul. Yang mana dua maf'ulnya itu asalnya mubtada dan khabar. Dua maf'ulnya asalnya mubtada dan khabar. Ini kekhususan dhanna dan teman-temannya. Ada fiil-fiil lain butuh dua maf'ul juga, tapi asalnya bukan mubtada khobar seperti sama, ya. Dan ada lagi fiil-fiil yang lain, atau. Ini butuh dua maf'ul, tapi dua maf'ulnya bukan mubtada dan khobar. Kalau dhanna dan saudara-saudaranya butuh dua maf'ul dan dua maf'ulnya asalnya adalah mubtada dan khobar. Kata Syekh, wa huwa dhanantu wa akhwatuha, yaitu dhanantu dan teman-temannya. Beliau katakan dhanantu. Ada failnya. Mana failnya? Tu. Kenapa beliau katakan dhanantu sementara ketika beliau bilang kana tidak pakai kuntu? Ya kan? Alasannya karena syarat dhanna beramal harus sudah ada failnya. Paham? Dhanna syaratnya beramal harus sudah ada failnya. Artinya kalau belum ada fail belum bisa beramal. Beda dengan kana. Kalau kana kan dia tidak ada failnya, tidak butuh fail dia. Jelas ya? Makanya dia langsung beramal.
Makanya beliau di sini selalu menyebutkan dhanna pakai fa'il, dzanantu. Begitu pula saudara-saudaranya nanti sebagaimana akan datang rinciannya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Bentuk yang ketiga ini seluruhnya fi'il juga. Sama dengan kana. Dia fi'il juga. Dhanna dan teman-temannya itu fi'il. Paham ya? Jadi kana saudara-saudaranya apa? Fi'il. Inna dan saudara-saudaranya apa? Huruf. Dhanna dan saudara-saudaranya fi'il. Taib. Contoh dzanantu Zaidan mujtahidan. Saya menyangka Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi dhanna artinya menyangka. Saya menyangka Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh, mujtahidan. Tadinya Zaidun mujtahidun berubah hukumnya, yang tadinya sama-sama rafa menjadi sama-sama nasab, dinasab oleh dhanna. Setelah itu beliau merinci satu persatu. Beliau katakan fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana ini beliau mulai rinci ya, tadi beliau globalkan. Nawasikh ada 3. Setelah itu beliau rinci. Yang pertama mulai dari kana. Adapun kana dan teman-temannya, saudari-saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka sungguhnya dia amalannya adalah marafa isim dan manasab khabar sebagaimana tadi telah berlalu. Dan ini juga sudah berlalu di semester 1. Wahia, apa itu kana dan teman-temannya? Di sini antum akan dipaparkan. Sebelumnya belum antum ketahui di semester 1. Beliau katakan kana dan teman-temannya itu, kana itu sendiri, kemudian amsa ya, wa amsa. Sebentar artinya sebentar ya. Ada beliau jelaskan. Asbaha ya, adha, dhalla, bata, soro, laisa, wa ma zala ya, zala. Sebenarnya zala saja tapi didahului oleh ma. Ini ada isyaratnya, maksudnya ada syaratnya, dia harus didahului oleh ma. Wa man fakka, infakka didahului oleh ma juga. Ini saudara kana. Wa ma fatiya juga saudara kana didahului oleh ma. Wa ma bariha saudara kana didahului juga oleh ma. Wa ma dama, dan yang terakhir dama saudara kana ini juga harus didahului oleh ma. Paham? Jadi semuanya berapa? 13. 13 ya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, itu sudah 8. Wa ma zala, wa ma fakka, wa ma fatiha, wa ma bariha 12, dan 13 dengan dama. Taib. Ini akan terbagi 3 nanti. Yang 8 yang pertama itu lain artinya. Kemudian 4 yang setelahnya yang dimulai dengan ma itu lain juga mananya. Kemudian dama juga lain mananya, nanti akan dijelaskan di syarah. Taib. Jadi al-muhim bahwa kana dan saudaranya semuanya jumlahnya ada 13. Nah, ini harus antum hafal. Kalau tidak hafal, ketika dapat dalam kitab gundul dibaca-baca saja, tidak tahu amalannya. Iya. Kan kalau hafal, oh ini amalannya seperti kana, berarti setelahnya ada isimnya, ada khobarnya, ya kan? Nanti saya baca rofa dulu, setelah itu saya baca nasab. Iya. Nah, tapi kalau tidak tahu, lewat-lewat saja. Baca sembarang. Paham ya? Karena itu harus dihafal supaya ketika ditemui bisa ditebak apa ya i'rab kata setelahnya. Paham ya? Kalau didapati salah satunya, maka bisa diketahui i'rab kata setelahnya. Karena amalannya dia rafa isim dan manasab khabar. Ini kan tadi semuanya fil madi. Kana fil madi, amsa fil madi, wazan apa? Af'ala kan? Asbaha juga sama. Adha juga sama. Adalla fil madi, bata fil madi, sara, laisa, ini laisa ini fil madi. Hanya saja
dia jamid, tidak ada tasrifannya. Paham ya? Makanya ada tidak wazan begitu fil madi? Tidak ada, dia jamid, simanya dia. Paham ya? Kemudian zala fil madi, dia jelas ya, ada wazan seperti qala. Infakka, wazan apa itu infakka? Infa'ala. Fatia, wazan fa'ila ya. Bariha sama, kemudian dama ini juga sama dengan kana tadi, sama dengan zala, sama dengan soro bata. Taib, al-muhim semuanya fil madi. Bagaimana dengan timbul pertanyaan, bagaimana dengan fil mudhari? Bagaimana dengan fil amarnya, apakah beramal juga atau tidak? Kata Syekh, wa ma tasarrafa minha. Ternyata yang beramal juga tasrifannya, tasarrafa. Tasrifannya juga beramal. Artinya mudharinya, amarnya, masdarnya juga beramal. Paham ya? Juga beramal. Contoh, kana wa yakunu wa kun. Ini kan tasrifan madi ya, madi mudhari amr. Masdarnya juga sebenarnya beramal. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Asbaha yusbihu asbih, kan af'ala yuf'ilu af'il. Masih ingat ya sarafnya? Baik. Tadi saya sudah bilang jamid, tidak ada tasrifannya. Tidak ada tasrifannya, dia mati saja. Baik. Sama juga yang lain itu ada tasrifannya. Yang tidak ada tasrifannya itu hanya laisa. Hanya laisa. Apakah dama? Dama ya dumo. Dia ada tasrifannya. Hanya jarang mudharinya muncul. Tapi dama ini ada beberapa versi ya. Ada dama yang beramal, ada juga yang tidak beramal. Ada syarat-syaratnya. Sebentar kita akan terangkan masing-masing. Kemudian beliau berikan contoh. Taqul kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Zaid adalah berdiri. Jadi Zaidun qa'iman asalnya mubtada khabar. Kemudian contoh lain, laisa amrun syakhisan. Laisa amrun syakhisan. Amr tidak pergi. Laisa artinya tidak, sebagaimana akan datang. Amr tidak pergi. Wa ma asbah dzalik. Dan apa-apa yang serupa dengan itu. Apa-apa yang menyerupai hal tersebut. Maksudnya contoh-contoh lain. Ini boleh contohkan dua saja, kana dan laisa saja. Ya, bisa dicontohkan semuanya, nanti akan datang di syarah. Paham ya? Al-muhim amalannya sama semua. Kana dan saudaranya amalannya merofa isim dan menasab khabar. Baik, dan jumlahnya ada 13. Qala syarih hafizahullah, aqul al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha ay nadhairuha fil amali. Baik. Saya katakan, kata pensyarah, bahwa bagian yang pertama dari nawasikh mubtada dan khabar adalah kana dan teman-temannya. Apa maksudnya kana dan teman-temannya? Apa maknanya teman-temannya atau saudarinya? Kata beliau, mana saudarinya di sini? Aina dhairuha fil amal, yaitu sama dengannya dalam hal amalan, sama dengan kana dalam hal amalan. Makanya disebut teman-temannya kana. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayarfa'uhu. Dan jenis ini, bagian yang pertama ini kan 3 bagian. Kana, inna dan dhanna. Nah, 3 bagian yang pertama ini dia masuk pada mubtada, lalu dia merofa mubtada itu. Dia merofa mubtada. Apa maknanya merofa mubtada? Padahal mubtada sudah rofa memang. Kata beliau,
annahu bima'na annahu yujaddidu lahu raf'an ghairu raf'ihil awal. Maknanya dia merafa mubtada, yaitu dia perbaharui rafanya. Paham? Dia perbaharui rafanya beda dengan rafanya yang sebelumnya. Karena sebelumnya dirafa oleh ibtida, ketika masuk kana dia perbaharui rafanya menjadi rafa dikarenakan amil kana. Jelas ini? Nah, seperti yang kita terangkan sebelumnya, dia menghapus dulu hukum yang awalnya, kemudian dia tetapkan hukum baru. Taib. Wa yusamma ismahu. Setelah dia rubah hukumnya, dia rubah namanya menjadi apa? Isimnya, isim kana. Tadinya namanya mubtada. Ketika masuk kana berubah jadi isim kana. Wa yadkhulu 'alal khabari, dan dia juga bisa masuk pada khabar. Masuk pada khabar fayansibuhu, lalu kana menasabnya, menasab khabar. Wa yusamma khabarahu, dan setelah dia nasab berubah namanya yang tadinya khabar mubtada menjadi khabar apa? Kana. Tadinya kan khabarnya mubtada, berubah menjadi khabarnya kana. Iya. Nah, taib. Wa yusamma khabarahu. Wa hadzal qismu 13 fi'lan, dan bagian ini 13 fi'il seperti yang kita terangkan di matan. Ada 13 kana dan teman-temannya ada 13. Wa hiya tanqasimu min haitsul amalu ila 3 aqsamin. Dan dia, siapa dia? Kana dan teman-temannya. Dia terbagi menjadi 3 dari sisi amalannya. Dari sisi amalannya terbagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari bi ghairi syartin. Yang pertama, yang beramal dengan amalan ini, apa amalan ini? Amalan tadi, merafa mubtada menasab khabar. Dia beramal dengan amalan ini, yaitu merafa mubtada dan menasab khabar bi ghairi syartin, tanpa syarat. Tanpa syarat. Artinya kalau ada kana dan teman-temannya langsung setelahnya rafa dan nasab. Rafa isimnya, nasab khabarnya tanpa syarat. Kapan ada langsung beramal. Taib. Apa saja yang beramal tanpa syarat itu? Ada 8. Ada 8. Wa huwa thamaniyatu af'alin. Dan dia adalah ada 8 fiil. Ada 8 fiil, yaitu 8 yang pertama. Kalau antum baca matan, itu 8 yang pertama itu beramal tanpa syarat. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. 8 yang pertama beramal tanpa syarat. Taib. Beliau rinci, awaluha yang pertama kana. Beliau rinci, beliau sebutkan makna dan amalannya. Ini perhatikan cara menerjemahkan kana dan amalan kana. Kana itu kata beliau wahya ummul bab. Dia adalah induk bab ini. Bab nawasikh itu yang paling sering muncul kana, karena dia induknya. Dia pokoknya. Walihada bada bihal musannif. Oleh karena itu penulis memulai dengannya, atau kana ini bab dari nawasikh bentuk yang pertama. Kalau nawasikh bentuk yang kedua, induknya apa? Inna. Kalau nawasikh bentuk yang ketiga, induknya dhanna. Kalau nawasikh pertama, induknya kana. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Ketika beliau rinci, apa yang beliau sebut pertama? Kana duluan, baru amsa, asbaha dan seterusnya. Wahya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madhi. Mana kana, lihat maknanya. Kana itu menunjukkan atas tetapnya khabar, menunjukkan akan tetapnya khabar untuk isim. Antum cermati.
menunjukkan tetapnya khabar untuk isim di waktu yang telah lampau. Di waktu yang telah lampau. Sebentar kita terangkan ya. Antum cermati saya. Menunjukkan tetapnya khabar untuk isim pada waktu yang telah lampau. Imma ma'al inqita'i, apakah itu penunjukannya itu terputus bersamaan dengan keterputusan, wa huwal aktsar, dan ini kebanyakannya. Contoh nahu kana syaikhu syabban. Kana syaikhu syabban. Apa maknanya tadi? Cermati maknanya. Hafal maknanya dulu. Menunjukkan tetapnya khabar untuk isim di waktu yang mana? Lampau. Ingat, tetapnya khabar untuk isim waktunya lampau. Kana syaikhu syabban. Mana isim? Isim kana syaikhu, khabarnya syabban. Berarti tetapnya khabar untuk isim. Tetapnya kata syabban, apa artinya syabban? Pemuda. Apa? Pemuda. Tetapnya kata pemuda ini untuk isim. Apa isim? Syekh. Apa artinya? Orang tua. Nah, waktunya lampau. Kana syaikhu syabban. Ya. Orang tua itu dahulu dia apa? Pemuda. Kan waktunya lampau. Iya. Orang tua itu dahulu dia anak muda. Jelas ya? Nah, itu makna kana. Dan dia terputus, disertai keterputusan. Dia muda, pernah muda, setelah itu apa? Terputus kepemudaannya, ya kan? Menjadi tua. Ini kebanyakannya makna kana, disertai keterputusan. Mal inqita. Ini yang pertama. Wa imma ma'ad dawami wal istimrari. Ya, tapi kadang juga dia disertai dengan terus menerus, konsisten, melekat, terus menerus, ada pada pemiliknya. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu bihim aliman." Nah, wa kana Allahu bihim aliman. Mana isim? Allah. Khabar aliman. Mana kana tadi? Tetapnya khabar untuk isim di waktu lampau. Iya. Tapi ini mal istimrar, terus menerus. Artinya waktu lampau dan seterusnya, tidak pernah terputus. Kalau tadi terputus, muda, setelah itu terputus menjadi tua. Kalau ini tidak, terus menerus dia. Allah itu apa? Maha mengetahui dari dulu sampai seterusnya. Ya kan? Kan mananya telah lampau dari dulu. Tidak pernah Allah itu tidak mengetahui. Jelas ya? Allah mengetahui dari dulu sampai seterusnya, tidak pernah terputus. Jelas ya? Allah terus menerus mengetahui bihim, mereka, mengetahui mereka, itu hamba-hambanya. Nah, enggak khusus. Hanya ada kata-kata ada hal-hal yang tidak berubah. Tapi hanya saja istimrornya itu istimror ada yang, kalau Allah kan istimrornya tidak terbatas. Ya. Ada yang istimrornya terus menerus tapi terbatas karena kefanaan. Misalnya ada orang yang apa? Misalnya kana Kana Zaidun misalnya tawilan. Zaid tinggi. Dia orang tinggi. Apakah dia akan berubah menjadi pendek? Tidak akan berubah menjadi pendek, ya kan? Kecuali dipotong kakinya. Paham ya? Nah, itu terus menerus juga disebut istimror. Hanya saja tentunya kalau dibandingkan dengan Allah pasti beda, tidak bisa disamakan, ya kan? Istimrornya. Baik. Jadi tidak terbatas. Hanya saja kalau dalam masalah ukuran istimrornya, kalau Allah tidak terbatas sementara makhluk terbatas.
Baik. Paham ya? Jadi sifat-sifat yang tidak terputus seperti warna kulit. Ya. Misalnya kana Muhammadun apa? Abyad. Putih kulitnya. Tidak akan berubah jadi hitam. Kalau putih kulitnya, ya putih terus. Mana tadi? Taib. Ai wala yazalu kadzalik. Ai maksudnya la yazalu, terus menerus seperti itu. Allah terus menerus seperti itu. Wa hakadha fi jami'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pasti bermana apa? Dawam dan istimrar. Kalau kana masuk pada sifat-sifat Allah pasti bermana terus menerus. Tidak mungkin bermana inqita, terputus. Kan dua maknanya kana. Ya, bisa bermana inqita, bisa bermana ad-dawam wal istimrar. Kalau masuk pada asma wa sifat pasti apa bermana? Bermana istimrar. Fakana filun. Contoh lain Allah berfirman, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, terus menerus seperti itu Allah. Allah selalu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fakana filun madin nasikhun tarfal mubtada wa tansibul khabar. Jadi kana dia adalah fi'il madi, apa amalannya? Nasikhun, menasikh. Ya, menasikh yaitu marafa mubtada dan menasab khabar. Arti menasikh sudah kita jelaskan tadi ya. Baik. Wa kullun minasyikh, setiap dari kata syikh, wa lafdzu jalalati Allah, dan lafaz jalalah, lafaz yang mulia Allah, ismuha marfu'un biha. Ya, kalau syikh isim kana untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama. Kalau Allah isim kana untuk contoh yang kedua dan ketiga ya. Iya. Kedua dan ketiga sama-sama Allah juga. Kemudian kata Syekh, wa alamatu raf'iyad dhammatu dhahiratu ala akhirih. Alamat rafanya pada kedua-duanya tadi, yaitu Syekh dan Allah, adalah rafa, adalah dhamma yang nampak pada huruf terakhirnya. Sebagaimana antum lihat, asy-syekhu Allahu. Wa kullun min syabban wa aliman, dan setiap dari kata syabban berarti boleh komentari contoh pertama dan kedua saja ya. Boleh tidak komentari contoh yang ketiga. Tidak ada masalah. Antum sudah tahu. Mana khabarnya kalau contoh yang ketiga? Ghafurun. Kalau rahiman, ini bisa juga jadi khabar kedua. Bisa jadi khabar kedua. Bisa juga di i'rab na'at. Nah, tapi kalau di i'rab khabar kedua itu lebih bagus. Ya, khobar itu bisa lebih dari satu ya. Khobar itu bisa lebih dari satu. Sebagaimana antum akan pelajari nanti di mutammimah dijelaskan di sana bahwa khobar boleh lebih dari satu. Bahkan ya kadang sampai 5, 6 di dalam Al-Quran ada. Taib. Sama dengan naat. Naat juga bisa lebih dari satu. Kata Syekh, setiap dari kata syabban dan kata aliman adalah khobar kana. Yaitu syabban khobar untuk contoh pertama dan aliman khobar untuk contoh kedua. Mansubun biha, dinasab oleh kana. Wa alamatu nasbiha al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Ya. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyati. Dan kiaskanlah, tahu arti kias ya? Kias maksudnya samakan atau ya cocokkan di atas i'rab ini sisa dari contoh-contoh yang akan datang. Contoh-contoh yang akan datang. Jadi di contoh-contoh yang akan datang, contoh amsa, asbah dan seterusnya, beliau tidak i'rab lagi. Beliau cukupkan dengan i'rab ini.
Ya, maksudnya sama saja karena sama-sama merofa apa? Isim dan menasab khobar. Sama, tinggal diganti saja, kana diganti sama amsa, atau kana diganti asbaha, atau kana diganti apa? Soro, atau kana diganti laisa, dan seterusnya. Iya. Nah, selebihnya sama. Sebenarnya ada juga i'rabnya di bawah di catatan kakinya. Bisa antum baca i'rabnya di catatan kakinya. Kalau apa misalnya ada yang bingung-bingung, bisa baca di catatan kaki. Baik. Selesai yang pertama kana. Ini sampai 8 ya. Sampai 8. Yang kedua, atsani amsa. Yang kedua adalah amsa. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil masa. Amsa itu dia tadullu menunjukkan ala thubutil khabari atas tetapnya suatu khabar berita untuk isimnya pada saat apa? Pada waktu masa. Masa itu petang. Waktu petang. Tahu waktu petang? Hah? Sore. Baik, kalau bahasa Arab petang itu masa itu dari zawal sampai terbenam matahari. Jadi agak panjang, luas. Lawannya sobah. Sobah itu ada yang mengatakan dari terbit fajar, ada yang mengatakan dari terbit matahari sampai sebelum zawal. Pagi hari kalau kita. Makanya ada zikir pagi petang. Ya. Ini akan diterangkan sebenarnya di pembahasan maf'ulun fihi nanti. Pembahasan maf'ulun fihi kan ada dzarf. Iya. Akan diterangkan di sana makna-maknanya. Baik. Cermati maknanya. Kalau kana kan waktu lampau. Kalau di sini waktunya sore petang. Contoh. Amsa Zaidun masruron. Zaid amsa atau mana isimnya dulu? Zaid. Khobarnya masruron. Jadi tetapnya khobar untuk isim. Masruron apa artinya? Bergembira, senang. Iya, bahagia. Nah, berarti maknanya Zaid apa? Senang, gembira di waktu sore, masruran. Jadi kegembiraannya terjadi di waktu petang. Jelas ya? Kalau sore mungkin identik dengan setelah asar ya. Baik. Ini mana dan amalannya amsah. Persis sama dengan kana. Merafa isim dan nasab khabar. Hanya beda makna saja. Atsalitsu. Yang ketiga. Asbaha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fis sabah. Asbaha itu menunjukkan tetapnya khabar untuk isim. Tetapnya khabar untuk isim pada waktu apa? Iya, pagi hari. Pagi hari di sini agak luas ya. Ada yang mengatakan berbeda pendapat para ulama awalnya. Ada yang mengatakan setelah terbit fajar, ada yang mengatakan setelah terbit matahari. Itu beda ya. Terbit fajar kan subuh. Kalau terbit matahari setelah subuh. Paham ya? Ada yang mengatakan dari terbit fajar, ada yang mengatakan dari terbit matahari sampai sebelum zawal. Nah, sebelum tergelincir matahari. Yang jelas dia pagi hari. Contoh, asbahal bardu syadidan. Nah, syadidan itu apa artinya? Sangat. Sangat. Kalau al bardu dingin. Nah, dingin itu cuaca dingin berubah menjadi sangat dingin di waktu apa? Di waktu pagi hari, ya kan? Apalagi di gunung. Jadi di musim panas saja biasanya dingin di pagi hari, apalagi di musim dingin. Jelas ya? Jadi cuaca dingin di pagi hari dia akan berubah menjadi
menjadi lebih dingin lagi. Nah, itu maknanya. Wa qaulihi ta'ala, contoh lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mana isimnya? Hah? Ingat dia ini fiil. Berarti isimnya mana? Tum. Iya. Khabarnya ikhwana. Diakhirkan ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Hanya contohnya ini kayaknya keliru ya. Ya, ini kenapa? Karena asbaha itu ada asbaha yang bermana lain, ada asbaha yang bermana lain, bukan hanya seperti yang tadi maknanya. Kalau tadi kan di waktu pagi saja, ada asbaha bermana menjadi, sama dia soro bermana menjadi, kana juga ada kadang bermana menjadi. Yang dijelaskan tadi itu kana kan apa? Bermana waktu lampau, tidak bermana menjadi. Ya, tapi ada di keadaan-keadaan lain kana itu bisa bermana menjadi atau bisa bermana terjadi atau berada. Ya. Biasanya dilihat konteksnya, tapi beliau di sini hanya menyebutkan satu makna saja. Beliau menyebutkan satu maknanya. Dan ketika beliau menyebutkan satu makna untuk asbaha, ternyata contohnya menyelisihi makna yang beliau sebutkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ini letak kritikan di dalam syarah ini. Ya, selebihnya itu tidak ada masalah, contoh-contoh setelahnya. Hanya ini saja yang iskal. Seharusnya asbah di sini bermakna menjadi. Fasbatum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara, bukan di waktu pagi saja. Taib. Fatau hanya saja amalannya sama ya, walaupun beda maknanya. Maka ta kata Syekh ismuha, isimnya asbaha. Maksudnya ta pada tum, kan domirnya itu hanya ta, sebagaimana telah lewat. Kemudian khobarnya wa ikhwanan khobaruha, ikhwanan adalah khobarnya. Kemudian yang keempat, selesai yang ketiga, yang keempat ar-rabi'u adha. Apa maknanya dia? Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fid duha. Adha itu adalah kata yang menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu duha, pada waktu duha. Waktu duha sisa di mana itu waktu duha? Dia waktu duha dari matahari setinggi apa? Sepenggalan, iya. Sampai sebelum zuhur. Iya, itu luas waktu duha. Dan kalau sholat duha itu afdolnya sudah agak panas. Jelas ya? Itu pembahasan fikih. Kita bahas di sini mana adha apa? Khabar tetap untuk isim pada waktu duha. Contoh adha at-talibu nasyitan. At-talibu penuntut ilmu itu bersemangat di waktu pagi, ya kan? Duha, pergi sekolah semangat pagi. Siang baru loyo. Iya. Paham ya? Nah. Ini contohnya ya. Baik, i'rabnya sama dengan sebelumnya. Al-khamisu, yang kelima dhalla. Apa arti dhalla? Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fin nahar. Dhalla itu adalah kata yang menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim di waktu siang. Waktu siang. Dari mana ke mana itu waktu siang? Terbit matahari sampai terbenam matahari siang. Bukan siang hari saja. Kalau bahasa Indonesia siang
Pas panas-panas. Iya. Nah, bukan itu maksudnya. Siang ya lawan malam. Malam kan dari apa? Tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kalau siang itu ada yang mengatakan dari terbit fajar, ada yang mengatakan dari terbit matahari. Taib. Itu siang. Contohnya, dhalla Muhammadun shaiman. Kalau dari contoh ini berarti yang kuatnya dhalla itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Contohnya kata beliau, Muhammad berpuasa. Dhalla berarti sepanjang hari. Sepanjang hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Muhammad berpuasa dhalla. Dhalla tadi waktu siang, berarti mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita terjemah Muhammad berpuasa sepanjang hari. Wa qaulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya menghitam. Sepanjang hari. Ini kisah ya. Contoh ini tidak ada masalah sebenarnya. Dia kisah apa ini? Tentang dulu orang Quraisy. Ini ada juga yang mirip dengan ini tentang penduduk neraka, tapi ini bukan penduduk neraka kayaknya. Ayat ini berkenaan dengan dulu orang Quraisy itu kalau lahir anak perempuan, maka dia apa? Dia akan merasa malu. Sebagaimana disebutkan dalam sambungan ayat ini, dia merasa malu, bersembunyi dari manusia, dan wajahnya berubah menjadi menghitam karena marah. Kalau diberitakan kamu anakmu sudah lahir jenis kelamin perempuan, maka dia akan merasa malu dan wajahnya berubah menjadi menghitam karena marah. Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya menghitam sepanjang hari karena marah. Taib. Jadi kata wajhuhu dia adalah isimnya. Maksudnya isimnya dhalla. Muswaddan khabarnya dhalla. Paham ya? Sama dengan sebelumnya. Kemudian yang keenam, as-sadisu, bata. Apa makna bata? Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil lail. Bata itu menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim fil lail, di malam hari. Berarti lawan dari dhalla. Contoh, bata Zaidun maridun. Bata Zaidun maridun. Zaid sakit sepanjang malam. Demam sepanjang malam misal. Jelas ya? Taib. Kalau definisi malam saya kira dimaklumi ya, definisi malam. Asabi'u, yang ketujuh, sora, wahya tadullu ala at-tahawuli wal intiqal. Ini agak beda artinya. Sora itu dia menunjukkan atas sesuatu yang berpindah, ya, tahawul berubah, tahawul wal intiqal berpindah. Sora menunjukkan atas apa? Perubahan dan perpindahan. Contoh, sora at-tinu ibrikon. Tanah liat berubah. Ya, kan tadi bisa bermana apa dia? Berubah atau berpindah. Soro at-tinu ibrikon. Tin, tanah liat, berubah menjadi ibrik. Ibrik itu tembikar. Tahu tembikar ya? Kayak apa, perabotan rumah dari tanah itu yang dibakar. Panci-panci zaman dulu atau cere-cere. Guci. Itu tembikar. Masih ada sekarang ya? Wajan-wajan masih ada jual-jual sekalian. Nah, jelas ya, itu ibrik. Jadi tin, tanah liat berubah menjadi tembikar. Sama mirip dengan pembuatan batu bata. Jadi dia bermana berubah. Ats-tsaminu, yang ke-8, laisa.
Ini yang terakhir dari bagian yang pertama. Apa itu? Mana laisa wa hiya tadullu ala nafil khabari anil ismi. Dia mananya gampang, mudah. Tadullu menunjukkan atas penafian khabar dari isim. Jadi khabar, penafian khabar dari isim. Apa maksudnya? Maksudnya khabar dinafikan dari isimnya. Ya, lihat contohnya supaya mudah dipahami. Laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Jadi berdiri itu dinafikan dari Zaid. Kan qa'iman berdiri. Zaid apa? Nama orang ya. Qa'iman dia khabar, Zaid isim. Jadi khabarnya dinafikan dari isimnya. Berdiri dinafikan dari Zaid. Zaid tidak berdiri. Contoh lain, Allah berfirman, wa qaulihi ta'ala laisu sawaa. Laisu sawaa. Mana isimnya? Waw jama' karena dia fiil. Berarti isimnya bisa waw jama', bisa alif isnain, bisa apa? Ya mukhatabah, bisa nun niswah, bisa apa lagi? Ta, tu. Khabar itu bisa jumlah. Bisa. Laisu sawaa. Hanya tadi belum ada yang khabar jumlah ya. Laisu sawaa. Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Itu penduduk neraka dan penduduk surga, atau orang kafir dan orang beriman tidak sama. Laisu sawa. Khabarnya sawaan. Jelas ya? Ya laisa bermana tidak. Fal wawu ismuha. Waw jama isimnya, sawaan khabarnya, khabaruha. Selesai. Bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, al-qismu tsani ma ya'malu hadzal amala bi syarti ayataqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Adakah saudara kana yang beramal amalan ini, yaitu merafa mubtada dan menasab khabar dengan syarat. Kalau tadi kan tanpa syarat ada berapa jumlahnya? 8. Sekarang yang beramal dengan syarat. Apa syaratnya? Ayataqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Dengan syarat didahului oleh penafian atau yang semisal penafian. Ya, semisal dengan penafian beliau akan terangkan nanti. Apa yang semisal dengan penafian? Itu larangan dan doa. Larangan dan doa. Taib. Wa huwa arba'atu af'alin. Dan yang beramal seperti ini didahului oleh penafian atau semisal dengan penafian ada 4 fiil. 8 tambah 4 12, sisa berapa? 1 nanti yang ketiga. Sendiri dia. Apa itu yang 4 ini? Wahya zala, yaitu zala, infakka, fatiyaba, bariha. Makanya kalau antum lihat tadi di matan selalu didahului oleh apa? Ma-nya berarti manafi. Paham? Nah, itu isyarat. Di matan itu isyarat. Oh, dia beramal dengan syarat didahului penafian. Walaupun penafiannya tidak harus ma ya, bisa yang lain, tapi itu hanya sekedar contoh saja. Nah, wa hadhil arba'atu tufidu mulazamatal khabari lil ismi. Dan 4 ini maknanya sama. Apa maknanya? Memberikan faedah tufidu mulazamatal khabari lil ismi. Terus menerusnya khabar untuk isim. Terus menerusnya khabar untuk isim. Itu maknanya. Imma ma'ad dawami wa imma ma'al inqita. Ya, bisa disertai dengan keterputusan, bisa juga disertai dengan terus menerus. Wa imma ma'al inqita, bisa saja terputus. Mulazamah tadi maksudnya menyertai ya. Khabar menyertai isim. Apakah penyertaannya itu terus menerus atau bisa terputus? Paham ya? Jadi 4 ini maknanya sama semua. Khabar menyertai isim, apakah itu terus menerus atau terputus?
Tinggal dilihat konteksnya. Bisa dilihat konteksnya untuk membedakan dua mana ini. Fal awal, yang pertama, mana yang pertama? Yang terus menerus, dawam. Ya. Paham? Zala infakka fatia bariha, yang bermana terus menerus. Contoh, mazala Zaidun tawilan. Zaid terus menerus apa? Tinggi. Iya, seperti yang saya contohkan sebelumnya pada kana. Terus menerus tinggi. Artinya dia tidak akan, kalau sudah tinggi, tinggi terus. Jelas ya? Wa man fakka amrun aliman. Amr terus menerus aliman. Berilmu. Ya, berilmu. Hah? Taib. Ini perlu dijelaskan. Atau dengar. Zala itu asal maknanya hilang. Zala apa? Asalnya hilang. Ma apa ma? Sebentar, walaupun sebentar dijelaskan ya. Ma apa? Tidak. Tidak hilang. Apa artinya? Ya terus menerus selalu. Paham ya? Jadi penerjemahan bebas. Paham ya? Tidak hilang berarti selalu. Akan dijelaskan penulis sebentar. Nafi isbat. Ya, penafian kali penafian jadi positif kalau matematika. Ya, nafi isbat. Penafian jadi penetapan. Kan ma tidak hilang juga, penafian juga. Kan hilang. Tidak ada. Maksudnya apa? Di sini selalu, terus menerus. Begitu pula infakka. Infakka itu arti dasarnya terlepas. Tidak terlepas. Berarti apa? Selalu juga. Paham ya? Nah, sama juga saudaranya itu Bariha, Fatia, seperti itu modelnya. Jadi nafi menjadi penetapan. Baik. Jelas ya? Wa ma Fatia Bakrun kariman. Bakar terus menerus dermawan, mulia. Kariman dermawan ya. Walaupun sering kita terjemah mulia, sebab dua-duanya saling mengharuskan. Kalau dia dermawan, berarti dia orang mulia. Wathani, dan yang kedua, apa maksudnya kedua? Bermana apa? Ingkito, terputus. Contoh, ma bariha Muhammadun qaiman. Muhammad terus menerus berdiri. Jadi tetap diterjemah terus menerus. Hanya saja dia disertai keterputusan. Karena dari segi akal mungkin tidak berdiri terus menerus. Tidak. Pasti apa? Ada duduknya juga. Ya kan? Tapi kenapa dikatakan Muhammad terus menerus berdiri? Maksudnya apa? Lama berdiri. Ya kan, kita bahasa Indonesia biasa ucapkan saya berdiri terus. Ya. Maksudnya apa? Apakah dia tidak pernah duduk? Maksudnya lama dia berdiri. Ya. Jelas ya? Itu maksudnya. Ini namanya terus menerus tapi disertai keterputusan. Itu untuk melambangkan bahwa dia lama melakukannya. Sama seperti pelaku dosa besar dalam Al-Quran diancam kekal dalam neraka abadan katanya, selamanya. Tapi di hadis yang lain dikatakan bahwa pelaku dosa besar nanti akan keluar dari neraka, dihidupkan kembali lalu masuk ke surga. Berarti apa makna selamanya di situ? Selamanya maksudnya lama disiksa, kemudian setelah itu keluar, sama seperti yang ini. Jelas ya? Nah, ini kata-kata seperti ini yang sulit dipahami sama orang-orang Khawarij. Makanya mereka kafirkan pelaku dosa besar.
karena dalil-dalil diancam selamanya dalam neraka. Dia tidak paham bahasa-bahasa yang seperti ini. Hah? Enggak, bukan masalah kuat atau lemahnya. Dia menjelaskan misalnya begini. Karena naik mobil misalnya dari sini ke Parepare, full berdiri dia. Dia sebenarnya bukan karena kuat ya, terpaksa karena full dia berdiri. Akhirnya dia beritakan kepada orang, saya dari Makassar ke Parepare berdiri terus. Paham? Saya naik mobil tadi berdiri terus. Jelas ya? Itu maksudnya. Hah? Bariha dia mirip dengan apa tadi? Yang fakka. Iya. Sama aja Fatihah sama. Taib. Hanya saja kalau masalah apa tadi tentang ancaman neraka itu, dia ada apa namanya pembahasan sisi lainnya ya. Sisi lainnya kalau dalam akidah itu ancaman itu belum tentu berlaku. Ancaman belum tentu berlaku. Jadi kalau ada pelaku dosa besar diancam dalam Al-Quran misalnya atau hadis, itu belum tentu dia masuk neraka. Belum tentu masuk neraka, hanya ancaman. Makanya ada pembahasan al-wa'd wal wa'id. Kalau janji Allah pasti berlaku karena janji. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Tapi kalau ancaman namanya ancaman kan mempertakuti. Bisa berlaku kalau orangnya tidak bertobat, ya. Bisa tidak berlaku kalau orangnya bertobat. Kan begitu kalau ancaman. Ya, ancam antum misalnya ancam anaknya antum. Kalau kamu pergi sini saya pukul. Kalau dia tidak pergi, kan tidak dipukul. Nah, itu pemahaman ayat. Jelas ya? Sampai mana tadi? Kita sudah keluar ini. Minal ma'lumi annahu la budda lahu minal julus. Beliau komentari. Muhammad terus-menerus berdiri. Ini kan pasti bermakna terputus. Tidak mungkin dia berdiri terus. Hanya tetap diterjemah terus-menerus sebagai apa? Hal yang menandakan lama dia lakukan. Kenapa kita katakan terputus? Kata Syekh, sebab dari hal yang dimaklumi bahwa tidak boleh tidak dia pasti duduk. Tidak mungkin manusia itu dari lahir sampai mati dia berdiri. Paham ya? Dari hal yang dimaklumi pasti dia duduk. Hanya saja karena lama dia berdiri, maka dia tabir ungkapannya sebagai apa? Berdiri terus menerus. Padahal sebenarnya tidak terus menerus, hanya saja karena lama, saking lamanya. Fal muradu anna dzalika aktsaru ahwalihi. Ini yang saya maksudkan. Maka yang diinginkan bahwa hal tersebut adalah kebanyakan dari keadaannya. Kebanyakannya begitu, dia berdiri. Kalau mungkin kebanyakannya dia duduk, dia katakan saya duduk terus menerus. Fama fil mithalil awwali nafiyatun. Maka ma pada contoh yang pertama adalah manafiyah. Contoh yang pertama itu mazala zaidun tawilan. Wazala filun madin, dan zala adalah fi'il madin. Nasikhun, dia menasikh mubtada dan khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabar, dia menasab isim dan merafa isim dan menasab khabar. Wa zaidun ismuha, zaid adalah isimnya, marfu'un biha, rafa olehnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dan alamat rafanya adalah dhamma yang nampak pada huruf terakhirnya. Wa tawilan, sementara tawilan adalah khabaruha, khabarnya zalah, mansubun biha, dinasab olehnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, alamat nasabnya al-fathah yang nampak pada akhirnya. Wa kadza ma ba'dahu, demikian pula i'rab contoh-contoh setelahnya. Jadi boleh contoh satu saja, paparkan satu contoh saja i'rabnya.
Adapun contoh infakka, fatia, bariha, maksudnya kiaskan dengan yang zala. Sama persis. Tinggal dirubah apanya? Tinggal dirubah fiilnya. Zala ganti jadi fatia atau infakka atau bariha. Paham ya? Wa mithalun nafyi minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh yang diawali penafian dari Al-Qur'an. Kalau tadi kan ucapan biasa. Contoh yang diawali penafian dari Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin." Dan mereka terus-menerus berselisih. Baik. Jadi isimnya mana? Waw jamaah. Waw jamaah khabarnya mukhtalifin. Fal wawu ismuha wal mukhtalifina khabaruha. Ini jelas ya? Waw isimnya, mukhtalifin khabarnya. Wal muradu bi syibhin nafi an-nahi wad du'a. Yang diinginkan dengan menyerupai penafian adalah larangan dan doa. Larangan dan doa. Doa juga sebenarnya larangan karena pasti yang dimaksud dengan doa di sini maksudnya apa? Doa yang diawali larangan. Seperti yang dibahas itu, la nafi apa? Apa la nahya wa doa. Masih ingat? La nahi dan doa. Di pembahasan apa itu? Penjazam. Itu maksudnya. Baik, yang diinginkan dengan serupa dengan nafi yaitu nahi. Bisa kita katakan nahi saja ya. Adapun disebut doa itu hanya untuk beradab. Fa misalu an-nahi qauluka. Contoh didahului oleh penafian adalah ucapanmu larangan ya, afwan. Nahi didahului oleh larangan adalah ucapanmu la tabrah mujtahidan. La tabrah mujtahidan. Jangan afwan, bukan jangan. Terus meneruslah engkau bersungguh-sungguh. La tabrah mujtahidan. Engkau terus menerus bersungguh-sungguh. Begitu ya, bukan terus meneruslah. Bukan perintah, tapi terus menerus engkau terus menerus bersungguh-sungguh. Sekali lagi tidak diterjemah larangannya karena faktor tadi. Nafi menjadi isbat. Beliau akan jelaskan juga hal ini sebentar. Ai la tatruk al-ijtihadu bal istamirra alaihi. Maksudnya jangan engkau tinggalkan kesungguhan, bahkan terus meneruslah di atas kesungguhan itu. Paham ya? Itu maknanya. Makanya kita terjemah engkau terus menerus bersungguh-sungguh. Fala nahiyatun, maka la nahiyah. Wa tabrah fi'lun mudhari' majzumun bila. Dan tabrah adalah fi'il mudhari' yang dijazam oleh la nahiyah. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. La penjazam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Alamat jazamnya pada tabrah adalah sukun sebagaimana antum lihat. Wa ismuha mustatirun. Dan isimnya tabrah kan dia butuh isim ya, butuh isim dan khabar sama dengan kana. Isimnya mustatir fiha. Mustatir pada tabrah karena dia fiil bisa mustatir. Takdirnya apa? Takdiruhu anta. Ya, anta tabrah diawali oleh ta berarti anta di situ. Cocoknya anta ya. Wa mujtahidan khabaruha, sementara mujtahidan adalah khabarnya. Wa mithalud doa. Sekarang contoh doa diawali oleh doa. Qauluka, ucapanmu. La zala khairuka amiran. La zala khairuka amiran. Ya. Semoga kebaikanmu itu terus menerus amiran. Apa amiran? Ma'mur, maksudnya sepanjang umurmu. Sepanjang umurmu. Dari kata al-umur, amiran. Maksudnya kebaikanmu semoga terus menerus berjalan sampai akhir hayatmu. Istiqomah. Fala nafiyatun du'aiyah, nahiyah. Di sini nafiyah ya. Baik. Karena masuk pada fi'il madhi. Bisa juga. Berarti ucapan beliau doa tadi lebih umum ya. Lebih umum daripada nahi. Kalau nahi hanyalah larangan, kalau dua bisa apa? Bisa nafi, bisa nahi. Atau yang semisal dengan itu.
La zala khairuka amiran, fala nafiyatun du'aiyah, maka la adalah nafiyah du'aiyah, wa khairuka ismuha. Khairuka adalah isimnya. Wal kafu mudhafun ilaih, sedangkan kaf adalah mudhaf ilaihnya. Khairuka, ya, kafnya mudhafun ilaih. Wa amiran, amiran adalah khabaruha, khabarnya zala. Wal ma'na, maknanya ad-du'a'u lil mukhatabi bidawamil khairi indahu. Ya, maknanya ucapan tadi la zala khairuka amiran, yaitu doa untuk yang diajak bicara bidawami al khair, dengan terus-menerusnya kebaikan di sisinya, maksudnya sampai meninggal sepanjang umurnya, amiran. Selesai. Yang kedua, kemudian beliau berkata, wa inna masturita fi hadhihi al-af'ali taqaddumu an-nafi aw shibhihi li'annaha bimana an-nafi. Baik, tiada lain dipersyaratkan pada fiil-fiil ini. Mana fiil-fiil ini? Fiil yang 4 tadi, fatia, bariha, abazala dan infakka. Kenapa dipersyaratkan dia harus dahului nafi? Kata Syekh, tiada lain dipersyaratkan pada fiil-fiil ini harus didahului oleh nafi atau semisal dengan nafi, karena dia bermakna nafi. Karena fiil-fiil ini juga bermakna nafi. Fa idza dakhala 'alaihi an-nafyu aw shibhuhu inqalaba an-nafyul awwal itsbatan. Jika masuk padanya penafian, kan maknanya penafian dia. Kalau masuk lagi penafian atau semisal dengan penafian, maka berubah, inqalaba, berubah penafian yang pertama menjadi penetapan. Lianna nafiyan nafi isbatun, karena menafikan penafian adalah apa? Adalah penetapan. Meniadakan peniadaan adalah apa? Penetapan. Paham? Hah? Iya, dalam bahasa, walaupun bahasa Indonesia. Jelas ya? Apa misalnya? Tidak boleh tidak. Ya harus. Nah, kalau dalam ungkapan apa? Tidak hadir. Tapi sering dipakai juga. Misalnya Zaid tidak menolak untuk pergi. Tidak menolak untuk pergi. Apa maksud? Tidak menolak berarti mau. Ya kan? Zaid tidak menolak, ya sama-sama nafi kan? Zaid tidak menolak untuk pergi, berarti penetapan, dia pergi, mau pergi. Jelas ya, itu contohnya. Tidak mau tidak makan, bagus. Tidak mau tidak makan berarti mau makan, ya kan? Zaid tidak mau tidak makan. Ya. Banyak contohnya. Nafi menjadi penetapan. Fa yustafadu minha hina idzin al-istimraru al-maqsudu. Al-istimraru maksudi. Taib al-maksud ya. Dibaca naf. Fa yustafadu minha hina idzin al-istimrarul maqsudu. Maka diambil faedahnya darinya ketika itu terus-menerusnya hal yang diinginkan. Terus-menerusnya hal yang diinginkan. Taib. Jadi nafi karena misalnya tadi tidak hilang. Berarti terus menerus dari yang dimaksudkan, tidak hilang, tidak terlepas. Baik, selesai yang kedua.
Kita lanjutkan nanti ya. Sisa satu ya. Masih pembahasan kana ini. Sisa satu kan kana terbagi tiga. Ada yang beramal tanpa syarat adalah 8. Beramal dengan syarat apa? Didahului penafian atau semisal penafian. Ada berapa? 4. Nanti yang ketiga ada syarat lain. Beramal dengan syarat lain. Itu cuma satu. Sisanya apa? Mada, dama. Insyaallah kita ambil besok. Subhanakallahumma. Hah? Makhudatan. Halnya. Ini Ustaz, saudaranya kami Ustaz yang bisa diterjemahkan terjadi itu yang mana saja Ustaz? 8-nya itu bisa diterjemahkan menjadi atau terjadi. Yang selain laisa. Selain laisa. Kalau laisa tidak bisa. Ya, karena dia tidak. Jadi 7 itu Ustaz. Iya, 7. Jadi mafhumatan hal seperti itu. Hah? Mafhumatan hal bukan mafhumatan tasdid. Enggak. Iya, mustaq. Maf'ul ajri itu masdar. Akan datang lagi. Siap. Tasrifan lughawiynya laisa beramal. Iya. Beramal. Dia itu laisa tidak ada madi tidak ada tasrifan madi mudhari dan amarnya, tapi ada tasrifan lughawinya. Misalnya laisa, laisu, laisa. Tadi kan ada contohnya, laisu sawa. Iya. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Nah, hilang ya-nya. Sama dengan kola, ya kan? Hilang juga tengahnya. Kalau nahi isimnya bisa semua tasrif lughawi Ustaz. Laba? Nahi. Seperti fala yamassa. Berarti dia di situ isimnya mustatir, takdirnya buah. Isimnya apa ini? Misalnya filenya. Failnya. Iya. Filenya la nahi. Oh, la nahi. Pertanyaannya la nahi bisa tidak masuk pada fil ghaib? Hah? Itu mungkin ya. Kan biasanya la nahi filnya apa? Fil yang mukhatab. Iya. Anta, antum ya. Bisa tidak masuk pada fil ghaib yang dia dahului oleh ya? Misalnya. Bisa. Bisa, la nahi bisa pada yang ghaib. Hah? Iya, kalau mukhatab saja kalau fil amr. Kalau nahi bisa ghaib. Bisa ghaib. Hanya saja biasanya dia ditambah sama nun taukid. Misalnya la yamassanna ahadukum dzakarahu. Di dalam hadis itu tidak ada jumlah yang massa. Hah? Tidak massa saja. Dalam hadis wa idza adalla al-mura'a fala yamassa dzakarahu bi yamini. Berat fala. Yamassa. Iya, saya bilang biasanya. Seringnya dibahas di sorof. Sering kalau dia dimasuki nun taukid itu kapan, wajib dimasuki nun taukid itu kapan, ada pembahasannya. Kalau seperti itu biasanya masuk, kebanyakannya masuk nun taukid. Saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
dia anak nanti itu yang dalam mulut yang pertama mulut itu betul pertama. Apa yang ditanya terakhir? Itu tadi yang tanya. Itu mana itu yang baik? Baik. Gimana yang kan di situ di buku kita betul? Itu tabel lagi. Anda saya contohnya. La tadrut misalkan contoh. La tadrut yang mana yang foto itu? Yang tanyakan kenapa pasti ada hadisnya la yang masa la nabi itu dia buat la yang masa. Jadi kenapa kami sebenarnya kalau amar bila amar cuma foto ada tak? Kalau pagi besok dulu pesan naik ke janganlah dia, janganlah kamu yang dilarang bisa dohir, bisa menfoto. Janganlah kamu, janganlah dia. Kalau amar pasti antar. Terjadi di kita besok. Jadi saya suruh harus suruh lagi. Iya. Ada dia. Oh satu juga. Wah, iya. Oh, ada tadi. Oh iya. Oh iya. Dulu karena oh iya. Sebenarnya bukan kita jawab. Hari di kuliah kata, hari kuliah kata. 15, 20 ya. Ada 20. Ada 20. Saya pergi jam 3 pagi-pagi yang apa? Saya pun salah. Yang berapa ibu kan? Yang berapa ibu kan? Iya maksud? Iya. Oh, bisa terus. Ada terus. Terus. Tidak lihat foto. Ini sudah terlihat. Ini pada. Iya. Mampu. Perasaan bukan saya yang suplai lagi cincin. Ada suplai itu. Karena saya tidak ada persediaan untuk sini. Kalau saya sampai coba saya bukan saya kayak. Kalau kemarin saya selalu menerima. Jadi, coba. Kalau saya tidak ada persediaan supi dan orang ini ya pada. Apa dong ini? Kesannya dari kita rumahnya. Kemudian ada semangat yang di besar, mungkin terus besar. Pada 9 hari. Tadi saya mau singkat. Dan pemerintah ini kita kan kita lais. Masuk yang bisa. Kalau bukunya masuk, tapi hanya dia.
Dia Fajarul ismi. Dia Fajarul. Laisa alaikum. Perkataan para nabi itu laisa di saya bukan orang gila. Laisa di sama. Saya dalam hubungan laisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak sekali pesanan dari dalam hujan.